Oke, sekarang kita lanjutkan ya materi kita masih berkaitan dengan gerak harmonis sederhana. Nah, bagian yang ketiga ini adalah apa namanya? Ayunan atau bandul sederhana ya. Jadi di sini yang ketiga adalah ayunan atau sering juga disebut dengan bandul ya. Bandul matematis atau bandul sederhana. Sederhana. Dikatakan sederhana ya karena ini kita anggap ideal ya kondisinya. Kita anggap gesekan dengan udara nggak ada misalnya begitu ya. Nah, jadi di sini apa? Sehingga gerakannya nanti gerak harmonis sederhana. Oke ya. Nah, di sini sudah diberikan ilustrasi. Jadi di sini ceritanya ini ada benda bermassa M, kemudian dikasih simpangan ya dengan sudut theta ini ceritanya dilepaskan, maka dia akan bergerak bolak-balik ini ya melalui titik setimbang. Nah, jadi titik ini adalah setimbang ya. Jadi dia bolak-balik di situ. Tapi satu hal yang juga harus diingat, supaya terjadi gerak harmonis sederhana, maka theta di sini harus cukup kecil ya. Jadi theta ini nilainya kecil banget sebenarnya ya. Jadi kecil banget sehingga nanti meskipun ini apa namanya melengkung tapi bisa dianggap datar begitu karena kecilnya theta. Nah, jadi nanti cuman bergetar gitu aja gitu ya si bendanya, si masanya. Oke? Nah, dari sini nanti kalau misalnya kita coba uraikan, kalian masih ingat kan kalau definisi sudut ya? Definisi apa namanya? Sudut dalam radian itu kan panjang ini ya, apa namanya, panjang busur dibagi dengan jari-jari. Tapi oke lah nanti ya. Tapi di sini ketika dia dikasih simpangan M-nya ini dikasih simpangan tadi besar sudutnya theta, maka mana yang berperan sebagai gaya pemulih? Nah, jadi gaya pemulih itu gaya yang memulihkan si benda atau si massa ini ke posisi setimbang. Berarti di sini ya mg sin ini. Nah, sehingga nanti kita punya gaya pemulihnya F itu sama dengan mg sin theta. Nah, itu gaya pemulihnya ya. Nah, sementara F tadi kalau kita uraikan, F itu apa? Ya M kali A kan? M kali A, di sini M kalikan G. Nah, sin di sini, sin kita bisa apa namanya? Dekati dengan tan sebenarnya. Kalau sudutnya kecil, ya, tetanya ini kecil, maka sebenarnya sin theta itu mirip dengan tan theta. Ya, mirip sebenarnya. Sehingga nanti kalau kita ambil tan dan sudutnya kecil, maka ya sama aja dengan simpangan dibagi dengan Y sebenarnya. Nah, jadi nanti kita bisa tuliskan min Y dibagi dengan L. L-nya jari-jari ya. Nah, gitu maksudnya. Kenapa minus? Ya karena apa namanya, arah gayanya itu selalu berkebalikan dengan simpangan. Ya, jadi gaya dengan simpangan itu berkebalikan. Nah, sehingga di situ minus ya. Nah, ini M-nya bisa kalian coret. Nanti A itu bentuknya apa sih? Min di sini G per L jadinya ya. G per L dikalikan dengan Y. Nah, ini bandingkan persamaan ini dengan persamaan yang sudah kita turunkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada persamaan ya, persamaan GHS. Ya, tadi persamaan GHS kan kita udah tuliskan ya, bahwasanya A itu sama dengan apa? Min omega kuadrat ya, min omega kuadrat dikalikan dengan Y. Kan gitu. Nah, sekarang ini tolong bandingkan. Di sini A, di sini A. Ini min, Y, ini Y. Berarti apa? Ya omega kuadratnya sama dengan G per L, kan gitu ya. G per L, L-nya bisa L besar, L kecil. Nah, kalau omega ini kita ambil, berarti apa dong? Ya tinggal akar G dibagi dengan L, kan gitu ya. Nah, omeganya apa? Ya omega tadi 2πf. Kalau kita ambil berarti frekuensinya apa dong? Frekuensi 1 per 2pi gitu ya. Akar G per L, kan gitu. Nah, jadi nanti kalau kita ambil apa namanya, periodenya, ya periodenya kita ambil misalnya, maka di sini kita punya apa? T itu sama dengan 1 per F kan? Seperti tadi, sama dengan 2pi akar L dibagi dengan G, gitu ya. Nah, ini rumus untuk frekuensi dan perioda. Bisa dipahami nih ya? Nah, jadi seperti itu rumus frekuensi dan perioda untuk bandul atau ayunan sederhana. Yang ini ya. Jadi ayunan atau bandul sederhana. Oke, nah sekarang kita lihat contoh nih. Contohnya teori aja nih. Jadi di sini katanya begini. Periode getaran selaras yang terjadi pada sebuah bandul sederhana yang menggunakan kawat logam di waktu siang itu periodenya TS, dan di waktu malam TM gitu ya. Nah, kalau dibandingkan mana kira-kira yang memenuhi? Nah, tadi kan periode itu bisa dinyatakan dengan apa? 2pi akar L per G kan gitu. Nah, berarti kalau kita lihat, kalau di siang hari L-nya kan bertambah karena memuai. Ya, jadi L-nya bertambah kan L, kalau kalian masih ingat ya, apa namanya? Pada pemuaian ya, pemuaian panjang nih. Itu kan kita tahu L itu tergantung ya, L0 ditambah dengan L0 alfa kali delta T
T. Masih ingat rumus ini waktu membahas zat dan kalor? Ya, kalian nanti bisa lihat ya pada pembahasan zat dan kalor. Maka L itu panjang kawat ya, tergantung pada suhu. Jadi kalau suhunya bertambah semakin tinggi ya berarti L-nya bertambah. Otomatis kalau begitu di siang hari TS gitu ya, dibanding dengan di malam hari TM, pasti TS-nya lebih besar. Kenapa? Karena di malam hari panjang kawatnya bertambah, di malam hari panjang kawatnya berkurang, gitu ya. Jadi kalau L-nya bertambah kan T-nya bertambah ya. Kalau L-nya berkurang, T-nya juga berkurang. Oke? Jadi jawabannya apa dong? Nah, di sini jawabannya yang tepat adalah A. Bisa dipahami nih ya? Jadi di sini TS sama dengan TM, TS lebih kecil dari TM, salah ya. Jadi berbanding itu, jadi berbanding lurus dengan akar L-nya. Jadi L-nya semakin besar, ya T-nya juga semakin besar. Oke ya, bisa dipahami ya?